Menurut catatan pengurus masjid, semula masjid ini disebut Masjid Pondok Tinggi. Pembangunannya dimulai pada tanggal 1 Juni 1874 dan dibangun secara berangsur-angsur dan bergotong royong hingga selesai sepenuhnya pada awal abad ke-20. Nama Masjid Agung Pondok Tinggi disematkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Dr. Handus Muhammad Hatta, ketika ia mengunjungi masjid ini pada tahun 1953. Masjid ini unik karena dibangun dari kayu seluruhnya. Bentuk atapnya khas masjid kuno di Nusantara, yakni serupa meru bersusun. Dalam hal ini berbentuk atap tumpang limas bersusun 3 yang semakin ke atas semakin runcing. Atap ini melambangkan susunan pemerintahan Dusun Pondok Tinggi yang diibaratkan dalam bahasa Kerinci Bapucok Satau, Barampeak Jure, Batingkat Tige. Berpucuk 1, yakni 1 kepala adat yaitu Depati Payung, Nansa Kaki, 1 kepala syarak dan berlambang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berempat jurai, 4 sudut yakni 4 luhah atau lurah dan 4 rio atau ninik mama. Bertingkat 3 menggambarkan sko nan 3 takah, sko taganai, sko ninik mama, sko depati. Pada bagian dalamnya, masjid ini ditopang oleh 36 tiang yang terbagi atas 3 kelompok, yakni 1. Tian Panjang Sambilia atau tiang panjang 9 yang berjumlah 4 buah. Disebut demikian karena tiang-tiang ini memiliki panjang 9 depa atau kira-kira 15 meter. Tiang ini adalah soko guru atau dalam bahasa setempat disebut juga tian tuo atau tiang tua. 2. Tian panjang 5 atau tiang panjang 5 yang berjumlah 8 buah. Tiang-tiang ini memiliki panjang 5 depa dan terletak di sebelah luar soko guru, melambangkan pucuk larangan yang 8 atau 8 larangan sosial setempat yang memiliki hukuman adat yang berat. 3. Tian Panjang 2 atau tiang panjang 2 yang memiliki panjang 2 depa dan semula berjumlah 24 buah. Tiang-tiang ini terletak di tepi dekat dinding masjid dan kini berkurang sebuah karena dilepas untuk memberi tempat bagi ruang pengimaman. Seluruh tiang-tiang, dinding, pintu, penopang atap, dan alang atau konstruksi melintang penopang tiang terbuat dari kayu berukir. Ragam hias ukiran berdasarkan budaya lokal dengan ukir-ukiran yang menggambarkan bunga teratai, daun, makara, dan lain sebagainya. Masjid ini tidak memiliki menara, akan tetapi di bagian dalam masjid terdapat panggung tinggi di bawah atap tempat azan dikumandangkan. Di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, terdapat sebuah masjid dengan arsitektur modern, perpaduan arsitektur Eropa dan Persia. Sebelumnya, masjid ini merupakan sarana ibadah masjid arsitektur khas Kerinci. Dan pada tahun 1938, masjid yang sederhana itu dibangun permanen dengan arsitek Angku Lunak. Masjid ini merupakan salah satu masjid permanen yang dibangun pada masa kolonial Belanda, masih bercokol di bumi alam Kerinci. Masjid Raya Rawang merupakan masjid paling megah dan salah satu masjid arsitektur modern paling indah hingga masa kini dan menjadi kebanggaan masyarakat alam Kerinci. Masjid ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat Hamparan Rawang dan hingga saat ini kondisi bangunan masjid meski pernah digoyang gempa dahsyat pada tahun 1995, namun hingga saat ini masih berdiri kokoh dan masih dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan bagi masyarakat Rawang. Masjid ini yang memiliki 5 kubah, 1 menara,
dan memiliki mimbar berukir yang didatangkan pada masa kolonial Belanda. Merupakan satu-satunya masjid permanen termegah dan terindah pada zamannya, setelah Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Bangunan masjid ini memiliki 8 tiang utama sebagai lambang Depati 4, 8 helai kain. Sejak masa lalu, masjid ini juga dimanfaatkan untuk tempat permusyawaratan dan pengajian ilmu-ilmu tauhid. Masjid Raya Rawang memiliki lengkung-lengkung yang nudang beraneka ragam, sehingga menimbulkan kesan dekoratif secara tersendiri. Sedangkan tiang-tiang penyangga merupakan perwujudan atau dari garis-garis vertikal yang memberikan kesan kuat dan tegap. Dan susunan tiang-tiang memiliki bentuk yang khas dan mengandung makna filosofis. Masjid ini memiliki mimbar yang penuh dengan ornamen ukiran yang bernilai estetika tinggi. Konon mimbar ini secara bertahap didatangkan dari Medan. Versi lain menyebutkan mimbar ini didatangkan dari Malaya melalui Medan, Sumatera Utara, dan untuk mengingatkan jemaah dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Peninggalan sejarah yang paling sangat bersejarah. Jadi dia sekarang sedang berada di Masjid Rawang. Masjid ini bagus banget. Bagus banget. Pergi ngaji. Ada bocil-bocil juga guys, aku nggak tahu sih kenapa.